malam ini ya belajar membuat sebuah, jadi ada beberapa tips, bukan tips ya, kita baca bareng-bareng membuat sebuah logo. Jadi untuk membuat logo itu gampang-gampang susah, yang penting kita mengenali nanti beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, yang pertama, saya hanya menggunakan aplikasi CorelDRAW pakai X7. Di sini saya mau dokumen. Untuk nama di sini nanti nama filenya untuk apa, misalkan ya logo seperti ini. Terus kemudian destinationnya ini saya pilih default aja, default. Kemudian ininya saya portrait logo, seperti sama ya seperti yang tutorial yang pertama kemarin. Color modenya terserah mau pilih RGB atau CMYK. Yang penting kalau RGB untuk kita, kalau CMYK untuk print seperti itu. Saya pilih CMYK aja, kemudian oke. Nah, seperti ini. Aduh, mohon maaf ya, ini baru kena flu. Oke, untuk membuat logo. Logo, logo ini pertama nanti sifatnya adalah sederhana, sederhana. Yang kedua adalah memorable, memorable, mudah diingat, mudah diingat, itu relevan. Yang keempat unik. Yang kelima itu lupa saya. Yang kelima itu adaptable, adaptable. Nah, saya mau ambil 5 ini aja. Menurut saya itu sebuah logo itu adalah sederhana, ada yang sederhana itu mudah diingat, terus relevan, unik, dan adaptable. Sebentar, saya mau share dulu. Oke, nah, kita lanjut lagi. Jadi logo itu mudah diingat, relevan, dan yang nah ini beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah apa namanya, pesanan logo ya. Ada 2 pesanan logo, akan saya tampilkan dulu.
Nah ini yang pertama adalah Atmojo Group ini. Nah maaf sekali ini pilek luar biasa melanda. Nah ini yang pertama. Kemudian yang satunya yang satunya nah ini satu. Nah oke, dua ya. Satu orang yang pesan, satu orang yang pesan, terus ini adalah logo yang udah fix, jadi jika ini adalah logo yang dia mau seperti itu. Nah yang pertama sederhana ya, kita lihat sederhana. Menurut saya ini adalah simple, sederhana, karena hanya berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Terus ini adalah CV-nya perusahaannya itu Atmojo Group. Simple, hanya seperti payung dan di sini ada gunung. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini juga lebih simpel lagi. Ini adalah font soal ini, gunung kidul juga, sama-sama gunung kidul. Nah ini menurut saya simpel karena kita lihat bahwa ini K, ini K, ini K, kemudian ini adalah sebenarnya huruf A, tetapi saya putar 90 derajat seperti itu. Nah, kalau ini saya putar kayak gini ya, jangan saya putar. Nah ini kan sebenarnya dia membentuk huruf A, nah gitu, huruf A. Sebenarnya ada maksud tersendiri, nanti akan saya jelaskan kenapa saya balik. Kemudian yang kedua, mudah diingat. Nah mudah diingat, kalau ada lambang seperti ini, oh ini punya si ini, oh punya si ini. Gitu. Adaptable itu adalah uh, apa ya, diterapkan di mana saja itu bisa. Misalkan nanti diberi di untuk kaos, untuk mug gelas, di kartu nama itu dia akan masuk dengan warna yang seperti ini, maka dia nggak akan terpengaruh akan dia akan ditempatkan di mana. Logo satu warna ini keuntungannya kayak gitu, ada table ya, seperti itu, unik. Nah, ini menurut saya unik. Ini kemarin saya coba search di Google Image, ternyata belum ada sama sekali platform yang ada langsung masuk ke desain grafis seperti itu. Alhamdulillah dan original. Nah saya akan memberikan beberapa contoh, satu aja, satu contoh desain nanti satu desain aja yang saya ambil, nanti kita belajar yang ini. Nah kita belajar yang ini aja, yang nanti mudah. Nah seperti itu ya. Maaf, memang benar-benar baru sakit ini, baru mulai sakit. Nah itu loh yang, oh ya saya lupa, yang ini relevan. Maksudnya relevan ini adalah apa namanya, relevan ini itu maksudnya misalkan ada perusahaan itu dia punya yang namanya brief, brief ini adalah kayak gambaran dari perusahaan. Seperti gambaran yang misalkan sama
nama perusahaan perusahaannya. Yang kedua warnanya. Jadi untuk warna ini sebenarnya dia optional. Jadi biasanya ada yang suatu perusahaan itu punya ciri warna tersendiri, atau juga ada yang enggak. Yang ketiga itu misalkan elegan, kemudian minta misalkan harus ada huruf atau lambang sesuatu. Misalnya ini contoh brief. Brief itu adalah si pembuat, si klien itu mau minta seperti apa briefnya itu. Nah, nanti kita yang olah seperti itu. Nah, ini misalkan ya nama perusahaannya. Nah, perusahaannya itu adalah ya on. Karena ini yang penting ya. Terus ini mintanya itu kemarin kalau nggak salah yang penting simple. Kita kan suka agak bingung ya, misalkan seorang desainer itu hanya ada 3 seperti ini, simple lah. Gimana kalau misalkan dapetin seperti ini? Nah, kita lebih tanya lebih dulu. Ini adalah namanya adalah briefnya. Nah, setelah ada brief itu kita riset. Nah, riset itu adalah yang pertama kita tanya lebih dalam, tanya lebih misalkan gerak apa, kemudian sasarannya apa ya, terus komputernya desainnya gimana, ini lebih dalam. Nah, ternyata setelah saya riset itu saya mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah ternyata ini untuk semacam bandit. Bandit tujuannya untuk sebuah semacam apa ya, semacam itu itu branded. Jadi nanti apa ya, branded untuk branded itu lah ya semacam itulah, semacam branded. Nah, ternyata riset. Nah, seperti itu. Jadi dari brief ini tanya lebih dalam, bergerak di bidang apa, sasarannya siapa, pesannya bagaimana. Ternyata dapat ini. Nah, jadi yang pertama adalah briefnya, kita harus tahu brief kita seperti apa. Kemudian riset. Riset ini sebenarnya adalah kita lebih tanya lebih dalam lagi. Dia bergerak di bidang apa, sasarannya siapa, pesannya bagaimana. Nah, setelah riset ini, kita cari sebuah referensi. Referensi coba yang pertama itu bisa lewat Google. Nah, ini adalah master referensi. Bukan hanya ini aja ya, bukan hanya Google aja. Tapi yang kedua kita bisa cari di
Instagram, Instagram juga bisa jadikan sumber referensi. Yang ketiga itu bisa di Pinterest. Nah, Pinterest ini lebih lebih enak ya. Jadi uh, kalau teman-teman yang udah tahu Pinterest, nah itu lebih enak. Jadi kita bisa membuat kayak board kayak gitu. Kapan saya akan mencoba untuk membuat itu, ada semacam board kayak gitu. Terus nanti ada apa namanya, ada tinggal kita cari aja kita mau buat boardnya itu, misalkan kita membuat logo, udah kita cari misalkan logo, kita ketik di search logo, ketemu logo semua, kita simpan yang sesuai dengan referensi di sini dengan logo elegan, logo simple gitu. Nah, terus kita cari semua, banyak pokoknya. Nanti ada juga Behance, seperti ada juga Behance, mungkin ada di DeviantArt, DeviantArt, macam-macam, macam pokoknya. Nanti tinggal teman-teman aja pilih yang mana. Bisa di YouTube, itu kalau di YouTube itu biasanya langsung ya di YouTube, YouTube juga bisa. Nanti tergantung teman-teman enaknya di mana. Nah, kemudian yang selanjutnya itu refleksi, 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 refleksi atau penyempurnaan. Nah, ini misalkan kita langsung ke digital, kita bermain ke digital, bermain digital, drawing. Nah, sebelum ke digital ini, sebenarnya ada salah satu apa namanya, step ya, atau satu langkah, yaitu sebenarnya sebelum ke ini, sebelum ini kita betul coret-coret, itu bisa kita, jadi ada referensi, kita coba coret-coret, yang penting banyak nggak apa, sampai bisa puluhan desain pun nggak masalah kayak gitu ya. Nah, coret-coret ini nggak masalah, sampai sampai misalkan ada 10 desain atau lebih dari 10 desain logo, nah itu nggak masalah, karena nanti awal apa namanya, uh, kita akan memilih beberapa tipe ya, beberapa itu. Jadi nanti kita pilih tiga, biasanya seorang desainer itu akan memilih tiga tiga desain yang paling bagus, nanti akan disempurnakan melalui digital drawing. Nah, ini digital drawing ini bisa menggunakan AI, Adobe Illustrator, AI, Adobe Illustrator atau Photoshop atau Corel, in, Inkspace, Inkspace loh, Inkspace ini nggak usah, Inkspace, terus juga pakai Gym, sama pakai Sai. Nah, nanti teman-teman uh, tinggal nyaman pakai yang mana. Dan langkah yang terakhir itu presentasi, presentasi, presentasi logo ke, ini adalah hal yang sangat penting menurut saya. Presentasi logo ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi uh, apa ini adalah yang terakhir. Jadi kita benar-benar
mempresentasikan logo kita ke klien kita. Ini loh logonya seperti ini, yang Anda gunakan seperti ini, jadi dari briefnya ini, kemudian dari riset ini, kemudian dari referensi sebagainya kita referensikan di sini. Nah, ini menjadi finalnya. Percuma kalau logonya bagus tapi ternyata presentasi kita yang lemah gitu. Nah, kita harus menguatkan klien agar klien itu tertarik dengan logo yang kita buat. Seperti saya kemarin itu uh, banyak sekali ya. Jadi ini adalah logo yang pertama sebenarnya. Logo yang pertama. Logo yang kedua maksud saya. Logo yang pertama itu jauh dari ini, jauh dari ini. Saya tunjukkan di sini. Logo yang pertama itu melewati jalan yang panjang. Masih enggak, masih, aduh ternyata udah nggak ada. Ternyata udah nggak ada masternya. Ini sebenarnya adalah final desain yang dipilih oleh klien saya. Nah sekarang gimana sih cara membuat ini gitu, membuat logo dari brief ini. Kita search di Google dan sebagainya, kemudian kita buat coret-coret itu. Sebenarnya kita harus identifikasi dulu ya, identifikasi bahwa kita mau membuat logo apa dulu, kita mau buat logo apa, kemudian kita seleksi dulu, kita bermain dengan ide kita, ide gila kita bermain dengan briefnya, kemudian kita cari di internet referensi-referensi yang sesuai dengan brief itu, kemudian kita olah menjadi sebuah logo. Nah itu adalah cara gimana membuat logo. Nah saya juga sebenarnya baru mendalami lagi ya setelah sekian lama saya berhenti bermain logo itu. Nah sebelumnya saya akan kirim dulu mentah saya bagaimana saya membuat logo gitu. Mohon maaf ini saya bilang saya itu melanda. Menunggu ya, menunggu saya memberikan desain awalnya. Agak lama kirim filenya, soalnya kemarin saya nggak kirim sih di apa namanya di Corelnya, jadi saya langsung main aja gitu. Nah ini adalah logonya. Sebentar proses. Oke, ya ternyata file sudah tertransfer. Saya pindah dulu.
Ini akan saya masukkan filenya. Nah, ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Saya sempat bingung, jadi ada beberapa eh, karakter yang akan saya pakai. Di sini ada huruf K, ya kan? Di sini ada huruf K, kemudian juga huruf K, kemudian ini A-nya. Nah, ini kan sebenarnya saya buatnya gini. Nah, ini ada K, tapi ada A. Nah, kayak gitu. Ini juga sama, ini sebenarnya K, K. Nah, ini juga sama, K, A. Ini juga sama, ini ada K, A. Nah, ini juga sama, ada K, ada A dibalik. Soalnya gini ya, ada beberapa tipe font yang dia nggak bisa digabung. Jadi agak kesulitan saya untuk membuat logo, agak kesulitan. K dan A. Beda sama yang uh, A sama G itu ya. Jadi yang pertama itu kemarin adalah sebenarnya huruf A dan G seperti ini. Nah, yang kemarin itu, nah, kemudian saya pilih Century Gothic, fontnya Century Gothic. Nah, kalau kemarin kan seperti ini. Saya buatnya gini, dari huruf A dan G, Atmojo Group kemarin tadi. Kemudian saya putar seperti ini, kemudian saya putar ini. Nah, tadi itu kemarin seperti itu. Nah, ini ternyata saya dari sekian banyak ini, yang klop di hati saya adalah yang ini. Nah, ini yang menjadi uh, pilihan saya terakhir kemarin. Nah, ini sebenarnya KA jadi satu KA-nya, cuma agak nggak kurang kurang elegan seperti itu. Sekarang ini sudah ketemu ya, desainnya adalah ini. Saya punya desain ini. Saya punya desain ini. Nah, sekarang saya punya desain ini. Nah, sekarang akan saya refleksikan dari desain ini, karena dari brief itu mintanya simple dan elegan, maka ya akhirnya ini gitu, simple gitu. Dua huruf dan dia melambangkan kayak sebuah tangan, tangan yang kayak orang apa ya, orang betapa itu kan saling mendekatkan antara apa namanya, tangannya gitu. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara membuat ini gitu. Nah, saya hanya bermula dari sebuah lingkaran, dengan sebuah lingkaran. Kemudian saya copy lingkarannya, saya copy, kemudian saya paste. Nah, kemudian saya pilih salah satu dengan menekan shift, saya kecilkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian dari ini, lingkaran satu, saya tekan shift, saya klik lingkaran dua. Nah, saya klik lingkaran satu, saya klik lingkaran dua. Kemudian saya pilih
back minus front, maka ini akan menjadi potongan kayak donat. Nah, misalkan saya beri warna merah, nah kayak donat, seperti ini. Nah setelah itu saya ambil tengahnya, di sini ada tengah di sini, saya klik seperti ini, kemudian saya klik di sini, tak, ada garis lurus seperti ini, saya panjangkan. Nah, seperti ini, kemudian saya putar, saya copy dulu, saya copy, saya copy, kemudian saya paste, kemudian ini saya rotasi, klik sekali lagi, sambil tekan kontrol, saya putar. Nah seperti ini, jadi ada tanda plus. Nah, ada tanda plus seperti ini, kemudian saya gabungkan dengan well. Nah setelah ini, setelah selesai, kemudian saya klik di saya klik tanda tambahnya, tekan shift, saya klik lingkaran, saya tekan trim. Jadi trim ini adalah kita memecah keempat dari desain ini. Nah kalau udah, kita hapus aja dengan delete, kita klik lingkarannya, maka akan ada break apart. Saya break, nah maka ini bisa kita delete. Nah saya menyisakan satu. Nah saya menyisakan satu ini, saya balik. Nah saya balik seperti ini. Nah, kemudian saya copy, saya paste, kemudian saya ubah mirror. Nah maka akan nampak seperti ini. Nah ini saya letakkan di sini. Nah seperti ini. Dan ini saya copy lagi, saya paste. Nah ini kemudian saya balik tab. Nah seperti ini, saya geser dengan tekan kontrol biar tidak mempengaruhi. Nah kalau sudah, pakai pen tool, saya garis sini, kemudian saya pakai smart fill tool, saya tembakkan di sini, tab. Nah maka akan berubah seperti ini. Nah setelah ini saya pakai contour tool, saya pilih di sini, nanti kita lihat coba ukurannya apakah terlalu besar. Ini saya pilih inside contour. Oh ternyata udah pas, pakai 2 mili ternyata pas. Kalau misalkan terlalu lebar, dengan 3 itu, nah 3 lebih kecil lagi gitu. Nah, ini mungkin lebih elegan kalau 3 gitu, jadi 3 aja. Nah kalau udah, kita pilih klik kanan, kita break contour group apart. Nah kita break. Fungsinya ini adalah untuk memecah kontur tadi yang udah kita buat. Nah, seperti yang kita klik, kita delete yang ini, kita udah nggak butuh ini. Nah, sebagai pembantu, kita delete, kita beri warna merah. Nah ini udah jadi. Nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada apa namanya, dua, ada dua sebenarnya. Ada huruf K, di sini ada huruf K, dan ada huruf A. Karena sebenarnya gitu. Ini sebenarnya bisa juga kalau mau kita rubah logonya, jadi seperti ini. K-nya pakai yang ini, kemudian ini kita gabung seperti ini. Nah, tapi kan dia
kurang greget, jadi kayak hilang, huruf K-nya kayak menghilang. Kalau misalkan kita buat ini juga bisa sebenarnya kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini sebenarnya juga bisa. K. Yang ini kita luruskan dengan ini. Nah, K. Ya bisa, sebenarnya bisa. Atau kita rubah kayak gini. Nah, ini juga bisa. K. K. Itu juga bisa. Ini kita luruskan dengan ini. Kan juga bisa. Cuma ini jadi nggak terkesan simpel. Dia jadi apa ya? Kayak terlalu banyak ornamen gitu. Kalau saya ini jadi terlalu banyak, nggak tegas, nggak menunjukkan seorang pemimpin gitu. Padahal di sini adalah menuju number one jadi nomor satu. Kalau seperti ini uh, menurut saya terlalu rumit, terbilang rumit, makanya uh, saya lebih suka yang ini, dan huruf ini dan huruf K di sini, ini huruf A. Seperti itu. Cuma ini saya putar saat, nah, tinggal di sini saya kasih warna merah, kemudian di sini warna biru, di sini hijau, di sini kuning, dan ini saya letakkan di atas, kemudian ini warnanya kuning. Jadi kemudian untuk memberi kesan elegannya, elegan, ya ini udah jadi warna ya. Cuma dia biar terkesan agak soft lagi, itu saya memberikan efek transparasi pada gambar ini. Nah, transparasinya juga di sini saya nggak saya buat terlalu cerah seperti ini karena terang ini akan hilang, tapi agak soft. Nah, biar apa? Biar terkesan ada sebuah irisan di sini. Ini nggak terlalu kelihatan ya, cuma akan terkesan ada sebuah irisan seperti itu. Terus di sini tinggal namanya apa? Orang gitu. Terus ini fontnya apa aja? Oh, fontnya tetap ke Sunbury Gothic ya. Jadi Sunbury Gothic itu font yang menurut saya sekarang ini baru booming, baru istilahnya uh, untuk desain-desain elegan itu pakainya Sunbury Gothic kayak gitu. Lagi untuk karakter pemimpin ya, untuk karakter seorang pemimpin itu dengan menggunakan font Sunbury Gothic itu terkesan dinamis, smart. Nah, itu. Nah, jadi dan alhamdulillah ini udah diakhiri sama klien saya, sehingga ini sudah siap untuk dijadikan logo. Jadikan logo udah siap, sehingga tinggal presentasinya, tinggal dipresentasikan.
dipresentasikan bahwasanya ini awalnya dari ini seperti itu. Kemudian saya kemarin buat mockupnya juga, jadi memang harus kita juga pinter-pinter juga bermain dengan mockup seperti ini. Insya Allah malam ini juga kita akan belajar membuat mockup ya. Ini adalah diterapkan di semua media. Misalkan di sini ada kartu nama, nah di sini ya, nah di sini ada fungsinya untuk memberikan efek. Terus ini misalkan mau dibuat di perusahaannya dia, kemudian di sini untuk cover buku, di sini untuk misalkan rumahnya mau dibuat itu udah enak dilihat. Seperti itu namanya adalah presentasi file, presentasi logo, presentasi. Gitu. Ini udah presentasi logonya. Ini hasilnya. Nah ini ya saya ulang lagi dari yang kita pelajari hari ini. Ada brief, ini adalah ini mintanya elegan, simple. Setelah dapat brief kita tanya riset, kita riset lebih mendalam bergerak bidang apa, caranya bagaimana, pesaingnya gimana. Nah, ternyata ini jawabannya untuk brand number one gitu. Ternyata untuk menjadikan seorang pemimpin, dan ini menurut saya adalah karakter seorang pemimpin, tegas tapi juga lembut. Lengkung ini adalah lembut tapi ada garis tegasnya, dan ini kelihatan seperti geometri itu terkesan tegas, warnanya sama, berani, ramah, nyaman, damai, sebagai pencerah ya. Di sini semua putih. Nah, seperti itu. Warna unsurnya ada warna hitam juga di sini. Warna untuk warna-warna. Jadi misalkan desain yang bagus itu tadi ini yang kelima, adaptable. Adaptable itu artinya kita buat desain seperti apapun itu dia akan masuk. Nah kita buat seperti ini dia nggak akan merubah yang namanya dia itu mau gimana ya gitu. Kita ganti warna hijau, kita ganti warna abu-abu, pokoknya kita ganti semua warna, dia tidak akan mempengaruhi warnanya. Beda kalau misalkan gradasi seperti ini ya, gradasi seperti ini dia akan misalkan di sini beda warna, dibagi dua menjadi warna gradasi. Nah itu juga akan banyak warna gradasi, itu malah nggak simpel menurut saya. Warna, 3 warna, bakal banyak warna dalam satu logo, itu nggak menjadi simpel kayak gitu. Itu menurut saya sih seperti itu. Ini namanya adaptable. Jadi misalkan saya punya background seperti ini, nah saya ganti warna apapun terus saya rubah, nah dia nggak akan apa ya, nggak akan hilang karakternya, dia itu nggak akan hilang ya. Seperti ini karakternya di perusahaan ya kelihatan gitu ya, seperti itu. Baru sebenarnya di sini mau saya kasih kayak semacam lengan gitu, jadi kayak logonya Facebook gitu. Kalau Facebook kan dia jempol gitu, nah ini sebenarnya mau tak kasih tangan seperti ini, tapi nanti mah dikiranya keren kayak gitu kan. Makanya nggak kasih kayak ini aja. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Saya ulang kembali, kriteria logo ini adalah
sebenarnya satu, sederhana, mudah diingat, relevan, unik, dan adaptable. Sederhana, tidak terlalu rumit, kemudian mudah diingat. Itu setiap orang lihat itu, oh ini punyanya si ini punya perusahaan ini, perusahaan ini. Relevan ini adalah sesuai dengan brief. Kemudian unik itu belum ada. Ini juga kemarin saya cek di Google, nggak ada gitu. Uh, saya kasih lihat. Kasih lihat sebentar. Uh, nah ini kemarin saya coba iseng cek di Google Image. Nah ternyata no other size of this image font, nggak ada yang sama. Nah seperti itu. Ternyata uh, ini belum ada desain logonya. This image font no other, jadi nggak ada desain. Kalau saya mau coba lagi, saya coba cek ulang apakah ada lagi sekarang itu. Saya akan coba. Saya coba ini, saya baru mencoba. Mohon maaf nggak kelihatan karena memang uh, ternyata nggak ada juga. Kalau nggak percaya saya print screen di sini. Print screen, ya, print screen. Uh, ternyata memang nggak ada ya logonya. Cuma di sini ada logo yang di apa namanya, logo yang hampir mirip. Hampir mirip dengan ini. Ternyata ini ada warnanya, mungkin dari warnanya, dari segi geometrinya itu mungkin menjurus ke sini kayak gitu ya. Jadi memang berarti logo saya original di sini, Google yang bilang logo bukan saya gitu. Nah, itu yang unik, nggak ada label tadi, ini bisa diterapkan di mana aja gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini cara ngedesain. Karena cara ngedesainnya ada 5 tahap. Ini caranya saya full screen. Nah, cara ngedesain yang pertama kita lihat briefnya, kemudian kita melakukan riset lebih dalam, kita koreksi lagi, kemudian ini referensinya kita cari di sini,
kemudian kita refleksi, coret-coret, kemudian nanti kita presentasi logo. Nah, itu hanya ini yang dapat saya berikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya juga baru belajar, tapi alhamdulillah yang sudah gabung atau sudah melihat di video saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya. Sebelumnya apa yang saya katakan di sini adalah saya hanya belajar juga dari seorang desainer dari Indonesia. Silakan di YouTube cari aja yang namanya channelnya itu channel Rio apa. Nah, ini terima kasih sangat untuk Mas Rio Purba ya dari Sumatera. Kemudian dari desainer-desainer yang lain saya yang cari dari YouTube banyak sekali. Kalau Indonesia ya Rio Purba, terus nanti ada banyak lah pokoknya teman-teman desain. Meskipun saya nggak, beliau mungkin nggak kenal saya, cuma alhamdulillah video di YouTube-nya sudah banyak sekali yang saling share itu. Kalau lebih jelasnya nanti Mas Rio ini yang sudah berpengalaman lebih daripada saya, dia udah sampai mana ya, Orlando, sampai Orlando, beliau udah sampai Orlando. Saya sangat berterima kasih bisa belajar sama beliau dan semoga bermanfaat seperti itu. Nah, ini desain saya. Nah, ini logo dari saya ya. Jadi ini adalah hasil karya saya berdasarkan belajar dari sini. Nah, seperti itu. Ini adalah logo saya. Ini adalah final dari logo saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tunggu video saya berikutnya, belajar membuat logo. Nah, kemudian setelah ini ada 2 lagi video yang akan saya buat. Yang kedua nanti adalah gimana sih cara ikut kontes logo itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gimana sih untuk mempercantik logo itu. Mungkin bisa saya balik, kita mempercantik logo dulu, kemudian nanti kita bermain di kontes logonya gitu. Oke, selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.